Eka sebagai CEO dari Sanggabis. Dan malam ini kita, sebagaimana sudah kita iklankan sebelumnya ya, gitu ya, kita publikasi sebelumnya, untuk malam ini kita ingin membahas nih sedikit mengenai keuangan bisnis gitu ya. Istilahnya bagaimana sih kita melakukan manajemen keuangan bisnis, terutama untuk UMKM atau perusahaan yang baru berjalan atau sebenarnya untuk perusahaan besar juga, tapi terkait dengan misalnya mau launching produk baru atau misalkan mau ada project baru dan yang lain gitu ya. Oke, nah di sini sebenarnya sudah ada, salah satu tamu kita, yaitu ada Mbak Andisa Hapsari. Nah, Mbak Andisa ini Halo, oke, Mbak Andisa gimana kabarnya, Mbak? alhamdulillah baik. Izin nyapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sanggabis semua. Waalaikumsalam. Siap, terima kasih banyak Mbak Disa. Nah, Mbak Sama-sama. Disa ini sebenarnya, sehari-hari menjadi project manager untuk bidang finance accounting di Sanggabis juga. Dan juga Mbak Disa ini punya usaha sendiri ya, Mbak, ya? Punya usaha, Ya, retail juga gitu ya, teman-teman. Jadi Mbak Disa ini bisa memberikan pandangan dari sisi, ahli finance accounting atau financial management, apa namanya, untuk klien-klien Sanggabis gitu ya, di perusahaan manapun, atau dari point of view Mbak Disa sendiri gitu, sebagai salah satu pengusaha muda Indonesia, gitu ya. Nah, mungkin yang belum tahu Sanggabis, jadi Sanggabis ini sebenarnya adalah, perusahaan yang menyediakan, services dan juga sistem, terkait dengan consulting, training, dan juga operations ya, operations dan sistem manajemen. Kita ada best practice-nya, kita sebut Sanggabis Way. Nah, dan nanti kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih lanjut boleh sih, cek-cek aja gitu ya di website Sanggabis. Tapi sebelum ke sana, sebenarnya ada satu pertanyaan nih Mbak Disa yang, teman-teman itu kemarin, banyak menanyakan nih ke aku gitu ya, apa tuh? atau banyak kita Mm-mm. diskusikan di berbagai forum-forum. Salah satunya itu adalah, gini nih, sebenarnya, kalau misalkan kita punya usaha gitu ya, itu kan ya udah jalan-jalan aja gitu ya. Kenapa sih kok Mm-mm. kita harus istilahnya itu, eee, cek gitu ya, sebenarnya cek mengecek keuangan gitu ya, dan mengecek keuangannya itu nggak hanya, ya udah duit masuk berapa, duit keluar berapa, tapi kalau bisa mengecek secara menyeluruh gitu kan ya. Nah itu tuh sebenarnya Ya, gunanya buat apa sih gitu? Apa sih ada, ya. apa namanya, ada nilai tambahnya tuh kayak apa sih, buat apa sih gunanya gitu. Nah, kalau menurut Mbak Disa gimana nih sebenarnya? Oke, oke. Sebetulnya ada dualisme juga sih yang terjadi pada diri saya sendiri gitu ya. Sebagai pengalaman, sebagai pernah menjadi accounting juga di sebuah perusahaan, kemudian sekarang PM manager yang istilahnya kita sebagai konsultan juga, terus support finance operationnya para klien, dan sebagai pelaku usaha. Nah, ini tuh kadang memang tidak sinkron sih. Sebagai pelaku usaha tuh kadang kita tuh udah cukup apa ya, sibuk dengan mengelola bisnis kita gitu ya. Ah, gimana caranya jual, gimana caranya stok aman, akhirnya pakai ilmu kira-kira gitu. Kira-kira ada uang masuk aman lah masih segini. Stok aman lah kira-kira segitu masih bisa lah kita jual gitu kan. Nah, kita tuh merasa kadang sebagai pembisnis tuh pakai insting-insting merasa aman dengan kondisi yang kita hadapi dari segi keuangan, dari segi manajemen stok kayak gitu kan. Nah, ternyata rasa aman itu tidak berbuah baik sih sebetulnya. Ya, pengalaman pribadi gitu ya. Ternyata eh, kita itu sebagai pelaku bisnis cenderung apa ya, kayak aman lah hari ini udah jual berapa PCS, atau hari ini mungkin yang kuliner udah jualan banyak lah ini kayaknya gitu kan, tapi kita kan sebetulnya nggak yakin gitu kan seberapa banyak sih sebetulnya yang kita jual hari ini gitu kan, apakah yang kita jual hari ini tuh sudah break even point belum sebetulnya kan, udah menutup mengcover kos-kos kita nggak minimal untuk satu hari kayak gitu kan. Nah, dan mungkin awal-awal atau mungkin pas lagi rame-ramenya gitu kan kita merasa aman-aman aja nih, puas-puas aja nih. Nah, nanti di satu titik itu akan menjadi titik balik gitu ya, titik balik bahwa ternyata cash flow-ku bermasalah gitu kan. Ternyata aku nggak bisa bayar uh, apa istilahnya purchase order dari vendor-vendor kita ketika mereka nagih karena ternyata cash flow-ku nggak ada nih. Padahal kayaknya
aku jualan banyak tuh kemarin nih duitnya kemana kayak gitu kan. Atau ternyata ketika pas mau bayar karyawan atau mau bayar THR, lah kayaknya kemarin laku kok ya laris ya kayaknya gitu kan. Kok nggak ada duitnya nih mau bayar THR misalnya kayak gitu kan. Nah, hal-hal semacam itu sebetulnya harusnya membuat cukup kapok ya bagi para pelaku usaha gitu. Even kita baru memulai, even usaha kita sekecil apapun, memang harus dibiasakan sih untuk mencatat itu gitu. Karena dengan data-data yang kita punya, mulai dari aliran uang, uang masuk, uang keluarnya kemana aja, uang masuknya itu berapa aja, itu tuh akan penting banget untuk mengambil keputusan-keputusan bisnis kita ke depan. Kadang kita menggampangkan ya, baru mulai juga, baru kecil lah, skala kecil gitu kan. Nah justru ketika ingin menjadi besar dalam hal pencatatan keuangan ini, kita harus memulai dari situ gitu loh. Gimana kita bisa ekspansi, gimana kita bisa nambah produk, gimana kita bisa sekarang ini kan bisnis itu banyak ya, pelaku bisnis itu banyak ya. Saya sendiri mengalami kesulitan dalam mengembangkan bisnis karena banyak sekali gitu loh pesaingnya. Wah, kok tiba-tiba banyak gitu ya. Tiba-tiba banyak orang yang jualan baju anak gitu kan. Tiba-tiba orang mungkin pedagang kuliner juga, oh tiba-tiba sekarang banyak ya kanan kiri semua jualan juga gitu kan. Nah, ternyata yang kayak gitu pun juga sebetulnya bisa kita prediksi gitu kan. Kalau kita punya pencatatan keuangan yang baik gitu kan. Kita bisa analisa pasar juga, bisa analisa kondisi pasar saat ini seperti apa. Nah, dan ketika menghadapi itu, kita tuh juga udah punya istilahnya senjata gitu ya. Oh ternyata sekarang itu yang kita butuhkan adalah budget marketing yang cukup gede gitu. Ketika kita sudah mencatat dengan baik, kemudian dari catatan yang baik ini kita punya data, punya informasi keuangan, kita bisa mengelola keuangan dengan baik juga gitu kan. Terkait dengan budgeting, terkait dengan pricing gitu kan, terkait dengan manajemen stok, itu penting banget kan. Kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Nanti biar menarik kita bahas-bahas lagi nanti. Oke, siap Mbak Disa. Nah, teman-teman semuanya, selain Mbak Disa, sebenarnya kita juga kedatangan ada Mas Yoga nih. Kalau tadi kan Mbak Disa lebih ngobrolin tentang, kenapa sih kita itu harus, istilahnya apa ya, tracking gitu ya Mbak ya, tracking keuangan kita sesuai dengan pos-posnya, istilahnya kan kayak gitu ya Mbak ya. Bukan, apa namanya, wah kita punya cash banyak nih gitu ya, punya duit di bank banyak dan yang lain. Ini tuh sebenarnya uang apa gitu ya. Itu kan harus bisa di-tracking tadi ya menurut Mbak Disa juga ya, kalau nanti kita harus bayar THR dan yang lain itu, dari mana sebenarnya uang ini? Apakah ini uang pendapatan, ini uang modal, uang apa gitu ya. Semuanya sih bentuknya cash gitu ya, di uangnya ada gitu misalkan di bank gitu ya. Tapi kan harus ada peruntukannya gitu ya dan ini tuh sebenarnya apa sih gitu. Nah, itu tadi berarti dari Mbak Disa sebenarnya kita tuh butuh itu semuanya, dan dari kecil-kecil kalau bisa kita sudah memilah-milah itu gitu ya Mbak ya, agar nanti kalau misalnya membesar itu Betul. kita, lebih enak gitu untuk manage-nya. Nah, Mas Yoga di sini, teman-teman semuanya, aku kenalin terlebih dahulu gitu ya, Mas Yoga. Mas Yoga adalah salah satu konsultan juga di Sanggabis, beliaunya lebih banyak berkecimpung di bidang marketing, sales, digital marketing ya, marketing acquisition, strategi dan yang lain. Sehingga, beliau mungkin nanti banyak, akan kita tanya gitu ya, mengenai, pendapatan, strategi pricing dan yang lain gitu ya. Kemarin ada pertanyaan tentang itu tuh, Mas Yoga gitu ya dari teman-teman yang lain. Nah, Mas Yoga ini banyak berkecimpung sebelumnya di, salah satu perusahaan, airlines, AirAsia, di Mindshare, di Gojek juga ya, Mas Yoga ya, GoTo, dan juga pernah menjadi konsultan untuk beberapa perusahaan di, UK gitu ya, karena Mas Yoga ini pernah tinggal di UK. Nah, Mas Yoga, kalau tadi dari Mbak Disa ada point of view mengenai kenapa sih kita perlu gitu ya, sebenarnya tracking, penggunaan uang itu seperti apa. Nah, kalau dari Mas Yoga sendiri nih, kalau kita kan istilahnya misalkan kita mau menjual sesuatu gitu ya, kalau di produk digital itu ada namanya user acquisition cost. Istilahnya berapa banyak sih, biaya yang kita harus keluarkan gitu ya untuk mendapatkan satu klien atau satu user gitu ya. Atau sebenarnya, ada intinya tuh ada harga-harga gitu ya, kos-kos atau biaya-biaya yang itu tuh masuk ke macam-macam mulai dari marketing sampai ke sales gitu ya. Jadi itu yang dinamakan akuisisi ya Mas ya, acquisition. Nah,
Mungkin pertanyaannya lebih ke sini Mas Yoga, karena itu kan bentuk, salah satu bentuk untuk kita bagaimana bisa, apa namanya, membayangkan profit margin-nya itu harus berapa gitu ya. Jadi kita tuh pengen dapat berapa persen sih profitnya gitu ya dari produk yang akan kita jual, sedangkan kita punya cost itu sekian gitu ya. Nah itu sebenarnya secara umum Mas Yoga, bagaimana sih, perusahaan-perusahaan besar atau mungkin perusahaan-perusahaan kecil seharusnya itu, menentukan pricing produk mereka gitu. Karena sama-sama kaos gitu ya, kalau kaos Chanel itu kan harganya ribuan dolar, kalau kaos Nevada mungkin puluhan ribu gitu ya, rupiah. Nah itu seperti apa tuh Mas Yoga sebenarnya gitu ya, kalau dilihat dari kacamata marketing? Ya, thank you waktunya Mbak Disa, Mbak Disa dan Mbak Dianti. Sorry agak telat, baru selesai sholat Jumat di masjid. Terus yang kedua ini, sorry saya di luar ya, jadi saya kayak penampakan gitu ya. Oke, tadi balik lagi ke pertanyaannya lebih ke pricing ya. Mungkin problem statementnya adalah apa sih strategi pricing yang pas untuk perusahaan Bapak atau Ibu gitu ya. Bahkan sebelum ke sana ada beberapa macam sih strategi pricing gitu ya. Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya, kalau bikin simpelnya ya, kalau ibaratnya kalau ngomongin bahasa yang daki-daki, ngomong skimming, penetration, luxury, macam-macam lah. Tapi intinya kalau berdasarkan pengalaman saya, kan namanya pricing itu benchmarknya bisa ada macam-macam kan, bisa berdasarkan cost sama expected profit atau berdasarkan kompetitor. Tapi kalau pengalaman saya, maksudnya ya pengalaman saya bekerja selama 12 tahun, ada tiga level lah, ada tiga cara, tiga pendekatan untuk penentuan harga. Dan ini acuannya itu bukan cost dan profit. Kenapa loh? Kok malah bukan cost dan profit? Nah, kenapa? Karena sekali lagi ada tiga cara penentuan harga. Dan kalau kita ibaratnya kayak ini ya, kayak kayak garis gitu ya, misalnya atau mungkin kayak meja gitu ya. Nah, anggap aja harga meja itu harga meja kompetitor. Nah, pertanyaannya kenapa kok kita makainya harga kompetitor, nggak pakai harga cost dan juga expected atau profit yang diinginkan gitu ya. Karena kita percaya kalau komputer udah menentukan harga X gitu ya, itu sebenarnya dia itu udah memperhitungkan harga biaya dan juga profit yang diinginkan. Jadi sebenarnya kita nggak perlu capek-capek, yang penting lihat aja kompetitor. Nah, ada tiga cara ya untuk menentukan pricing. Yang pertama itu yang di atas kompetitor, itu biasanya untuk produk-produk yang sifatnya kayak superior, sifatnya yang premium gitu ya. Kayak contohnya iPhone kan biaya costnya sebenarnya cuma sekitar 5-6 juta ya. Cuman karena dia sengaja biar kelihatannya wah gitu, makanya dia bisa set harga lebih mahal. Itu kalau ibaratnya above the line lah, ibaratnya yang udah di atas harga pasar. Atau terus yang kedua adalah pendekatan yang ibaratnya tuh sama dengan kompetitor. Ini tuh ibaratnya kayak misalnya Gojek sama Grab lah. Gojek ngasih promo 5.000, besoknya Grabnya langsung kontrolnya 6.000, besoknya lagi Gojeknya diskon 7.000, besok lagi Grabnya 8.000. Intinya harganya inilah sama aja lah, beda tipis lah. Sama juga dengan kayak misalnya dulu masih zaman sekitar tahun 2010-an, itu pulsa antara provider masing-masing perang harga dan ibaratnya harganya sama. Nah, jadi tadi dua ya, jadi di atas harga kompetitor, sama dengan kompetitor, sama yang ketiga di bawah kompetitor. Nah, kalau di bawah kompetitor ini biasanya tujuannya lebih ke buat dapetin user baru ya, lebih ke penetrasi. Contohnya itu misalnya kayak startup zaman dulu, ketika dia pertama kali baru datang, yang ngasih harga yang nggak masuk akal, sengaja rugi, yang penting dapat user dulu, kemudian ketika orangnya nyoba, setelah itu dia kemudian baru mikirin kira-kira profitnya gimana. Contohnya kayak zaman dulu misalnya inilah Traveloka. Traveloka dulu kan kalau kita beli tiket dari Traveloka itu harganya jauh lebih murah daripada beli di tiket airline atau mungkin travel agent lain. Dan mereka sengaja rugi untuk bisa yang penting dapat user dulu, dan ibaratnya urusan untung nomor 2 lah, yang penting dapat user dulu. Nah, balik lagi ke tadi, berarti intinya ada 3 strategi ya. Bisa above kompetitor, sama dengan kompetitor, atau below kompetitor. Nah, pertanyaannya urusan usaha kita cocoknya pricing yang mana nih gitu ya. Nah, itu sebenarnya balik ke strategi masing-masing perusahaan. Maksudnya kita nggak bisa ngomong wah di bawah kompetitor pasti lebih baik atau di atas kompetitor pasti lebih baik. Kita nggak bisa bilang kayak gitu, karena sekali lagi setiap perusahaan tujuannya beda-beda. Ada yang dia emang tujuannya buat main volume sehingga dia pengen harganya murah. Ada yang dia tuh pengen sifatnya lebih ke luxury brand, ibaratnya barang mewah, ya ibaratnya dia nggak butuh penjualan banyak, tapi yang penting dia begitu penjualan langsung bisa nutup. Ya. Jadi kita nggak bisa menggeneralisir, dan itu balik lagi ke pilihan strategi dari masing-masing bapak atau ibu pemilik usaha. Yang jelas tadi ada 3 strategi ya.
sama dengan kompetitor, di atas kompetitor sama di bawah kompetitor. Itu sih mungkin Bu Dwi Andi. Oke, siap, thank you Mas Yoga. Tapi kalau misalkan kita ngomong tadi ya, misalkan ketika kita memilih salah satu strategi dan ternyata strateginya tadi katakanlah apa namanya membuat rugi gitu ya, membuat rugi perusahaan. Nah itu bagaimana tuh Mbak Disa? Kalau secara keuangan itu sejauh apa perusahaan itu bisa menerima rugi gitu ya? Istilahnya kayak ini perusahaan kok beroperasi tapi kok rugi gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya sampai sejauh apa gitu ya? Kalau menurut secara analisa keuangan itu kita seharusnya melihat apa, angka apa tuh Mbak? Atau seperti apa sih gitu ya? Apa yang dipikirkan perusahaan-perusahaan gitu ya? Atau di waktu seperti apa kita tuh berani mengambil strategi tersebut gitu? Ya, ya. Sebetulnya menarik ya. Saya juga dapat insight baru nih dari Mas Yoga. Ya, memang apalagi sekarang ya banyak yang mempraktekkan banyak yang mempraktekkan mengeset harga di bawah rata-rata ya, di bawah pemain bisnis rata-rata untuk sektor-sektor yang mereka tuh tembak gitu ya, untuk fokus di sektor yang mereka tembak. Tapi kalau saya lihat ya, berdasarkan yang terjadi, biasanya perusahaan-perusahaan yang berani mengambil risiko seperti itu biasanya memang, tapi mohon dikoreksi kalau saya salah gitu ya. Mungkin ada juga yang berani selain yang akan saya ungkapkan ini, kebanyakan yang berani mengambil risiko seperti itu memang yang dia modal awalnya sudah kuat ya, seperti itu. Jadi memang dia itu juga termasuk strategi pemasaran dia gitu kan. Dia modal awalnya juga kuat, pasti mereka dia juga punya cash flow yang bagus juga, modal yang kuat juga untuk mengcover biaya-biaya yang timbul di awal mereka berdiri gitu ya, di awal mereka menjalankan bisnisnya seperti itu. Dan itu kalau memang pemain bisnisnya juga sudah pintar dalam arti berstrategi, pasti mereka juga sudah memperhitungkan gitu ya, sampai di titik mana mereka akan tetap memperlakukan hal seperti itu. Karena pasti nanti ada titik balik, mereka akan ngeset harga naik pelan-pelan tuh. Benar nggak Mas Yoga? Seperti kan ada juga marketplace dulu ya. Pastilah. Istilahnya mereka kayak dalam bakar uang gitu kan, istilahnya kan bakar-bakar duit dulu gitu kan. Nah itu nanti emang mereka tujuannya itu gitu, bagaimana menarik masyarakat, menarik pasar gitu. Akhirnya mereka bisa membuat kolam sendiri ya, dan membuat kolam sendiri untuk menguasai pangsa pasar itu. Dan akhirnya ada satu titik di mana masyarakat atau pasar nih ya udah tergantung sama mereka, atau sudah senang, sudah loyal dengan kualitas mereka, dan akhirnya kan perlahan-lahan tuh mereka akan menyesuaikan harga di mana akhirnya nanti itu bisa menutup tuh kos-kos yang kemarin katakanlah rugi kayak gitu, dan bisa mulai merangkak naik untuk mengenerate revenue-nya dan mengcover kos-kos, dan juga mulai mengeset margin tertentu. Biasanya kayak gitu sih. Ya mungkin kalau saya boleh nambahin Mbak Disa, jadi sebenarnya sama budaya ya, sebenarnya di saat ini ya, terutama startup ya, itu ada dua model bisnis ya. Yang pertama itu model bisnisnya operation based company, jadi intinya dia tuh dapat uang dari operasi. Sama yang kedua valuation based company, intinya dia tuh nyari duit dari evaluasi. Jadi tujuannya itu bukan nyari untung secara EBITDA gitu ya, tapi yang penting gimana dia tuh misalnya tinggi, GMV-nya naik, growth-nya seksi, kemudian dia jual ke investor, kemudian investor jual lagi ke investor yang selanjutnya. Jadi itu tujuannya emang gak jadi untung. Yang penting buat valuation game aja gitu. Dan itu yang itu ini ya apa namanya, beberapa kritik ke teman-teman yang unicorn, ini kapan nih nyari untungnya? Sebenarnya investornya udah untung karena dia udah exit sebagian kan, dan foundernya juga udah untung. Nah yang kasihan itu yang belakangan nih, ketika dia tuh sebelumnya valuation game company disuruh berubah ke operation based company, gimana caranya EBITDA-nya positif, dan itu emang butuh proses ya. Jadi ingat ceritanya Mas Yoga ya, kalau nggak salah beberapa waktu lalu Mas Yoga pernah cerita kalau sempat membeli salah satu saham dari mungkin perusahaan teknologi atau startup ya Mas Yoga ya, yang meluncur di pasar bursa saham gitu ya, dan sempat turun ya Mas ya, atau turunnya lumayan ya. Berarti ini sebenarnya istilahnya pemegang saham retail begitu ya Mas ya, yang paling terakhir yang masuk ya. Iya, orang belakangan yang sebenarnya quote unquote ini sih telat sih.
Oke, siap. Nah, eee, berarti kalau misalnya kita mau ngomongin tadi ya, Mas Yoga sama Mbak Disa ya, kita kan tadi ngomongin, strategi pricing, apa namanya, dan strategi apa namanya, untuk produk sendiri gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dari sisi perusahaan gitu ya, ketika mereka itu katakanlah gitu, dihadapkan pada, apa namanya, pemilihan keputusan gitu ya, atau decision making untuk misalkan, ada produk-produk yang merugi terus gitu, apakah harus ditutup atau masih mau dilanjutkan? Atau ada produk-produk yang, tadi misalkan, apa namanya, sudah cukup oke gitu ya, apakah perusahaan itu harus, istilahnya ekspansi gitu, membuat produk baru atau seperti apa? Istilahnya secara keuangan gitu ya, eee, tanda-tanda seperti apa di keuangannya gitu, Mbak Disa dan Mas Yoga, yang membuat dia itu siap untuk mengambil salah satu strategi itu sebenarnya ada berapa opsi gitu ya, Mas? Monggo nih, siapa dulu nih? Oh, Mbak Disa dulu. Boleh, Mbak Disa atau Mas Yoga? Ya mungkin saya nambahin sedikit ya, nanti Mas juga bisa melengkapi lebih advance gitu kali ya. Kalau dari beberapa klien yang saya tangani sih, ada jadi dia itu jualan semacam ASI booster gitu ya, dan penjualannya bagus gitu ya, naik terus gitu. Sampai di satu titik mereka memutuskan untuk kayaknya karena mungkin juga ada tambahan modal karena revenue-nya profitnya naik terus, akhirnya mereka memutuskan untuk menambah produk gitu ya. Dan yang saya suka karena memang pencatatan mereka rapi, jadi mereka tuh punya data gitu ya, data bahwa pertama cash flow kita ini modal, kemudian terkait juga cash flow-nya gitu kan. Apakah aman ya kita buat menambah produk baru gitu kan. Itu keputusan dari sisi keuangan. Kemudian yang kedua tentunya juga diperlukan riset pasar kayak gitu kan. Pasar yang masih terkait dengan produk dia sebagai ASI booster itu apa ya yang masih terkait gitu kan. Karena dan di sisi lain dia juga melihat peluang kan, bahwa peluang dia jualan di marketplace mereka juga cukup rame gitu ya. Jadi kan biar mungkin banyak yang akses, berarti kan kita bisa nambah produk nih gitu kan. Mereka udah percaya sama merek kita gitu kan. Jadi mereka memanfaatkan peluang itu juga. Nah, akhirnya mereka cari tuh apa ya yang masih relate dengan produk dia terkait dengan perawatan ibu dan bayi misalnya kayak gitu. Dan mereka melakukan riset dan juga melakukan riset pasar dan juga riset produk, itu sih yang penting dah. Untuk melakukan riset pasar dan riset produk ini kan juga nggak membutuhkan sedikit uang ya. Jadi karena dengan adanya pencatatan keuangan yang baik gitu kan, mereka tuh udah berani mengambil keputusan ke arah sana gitu loh. Kita punya nggak budget untuk riset pasar, budget untuk riset produk, dan nanti budget untuk marketing juga nih, karena produk baru kan pasti mereka butuh budget buat marketing yang gila-gilaan. Misalnya mereka hire brand ambassador, mereka harus ngeluarin berapa buat endorse, karena ternyata saat ini kan ya kekuatan sosial media ya, endorse itu ternyata untuk beberapa perusahaan itu memang disetting budgetnya cukup tinggi gitu loh. Nah, terus juga untuk advertising di berbagai macam marketplace, advertising di berbagai macam sosial media itu pun juga harus diperhitungkan gitu sih, dan kurang lebih kayak gitu sih kalau dari aspek keuangan ya. Kalau menurut Mas Yoga bagaimana tuh Ya, Mas? ini Istilahnya saya coba jawab pakai ini ya, untuk pakai pengalaman sama teori keuangan, ya. Ya, berdasarkan pakai keuangan, ya. kalau secara teori setahu saya ya, kalau dulu belajar finance waktu kuliah, perusahaan itu ekspansi kalau dia tuh emang udah sehat, dalam artian P&L-nya tuh positif, kemudian dia tuh punya margin yang cukup buffer oke ya, sama yang kedua dia punya return earning yang ibaratnya ketika nanti something wrong dengan ekspansinya, misalnya amit-amit gagal itu udah masih punya modal lah ibaratnya. Tapi kalau menurut pengalaman saya nggak selamanya seperti itu, dalam artian ketika perusahaan itu rugi, justru kadang itu panggilan tuh untuk melakukan ekspansi atau diversifikasi. Dalam artian misalnya nih, perusahaan kita udah rugi nih, berarti kan kemungkinannya dua kan. Pertama, antara kita ngejual barang yang salah gitu ya, mungkin misalnya barangnya jelek gitu ya, atau yang kedua cara ngejualnya nggak benar ya, barangnya proses bisnisnya nggak oke lah. Jadi kan itu sebenarnya ketika kita punya hipotesis bahwa wah kayaknya barang kita kurang oke nih atau jasa kita kan kurang oke, kan perlu inovasi kan, perlu pivot kan. Nah, justru kalau menurut saya intinya nggak ada benar dan salah ya. Saya kita nggak bisa ngomong bahwa perusahaan itu ekspansi kalau emang udah sehat.
Karena saya punya pengalaman teman yang dia tuh punya return on earning sekitar 30 miliar, dan ibaratnya dia tuh coba ekspansi, tapi malah gagal. Tapi ketika dia tuh modalnya pas-pasan, dan karena kepepet gitu ya, dia mencoba berinovasi, justru dia punya bisa pivot dan bisa menciptakan produk yang berhasil. Jadi intinya menurut saya nggak ada benar salah ya, nggak ada ngomong ya secara teori bilang kita tuh ekspansi diversifikasi kalau emang sehat perusahaannya, punya punya modal yang cukup, bisa manage risiko gitu ya. Tapi dalam prakteknya justru ketika perusahaan itu titik nadir gitu ya, udah mau bangkrut, ketika mau nggak mau harus inovasi, ya udah dia akan berinovasi gitu loh. Udah apa ya, kayak contoh misalnya ini deh, The power of kepepet yes, gitu ya. power of pepet. Betul. Kayak dulu 3M lah. 3M kan dulu sengaja tuh bikin post-it note kan, sekarang nggak sengaja bikin post-it note, justru laku, malah dia bisa ibaratnya bisa nyiptain produk baru. Jadi intinya nggak ada benar salah sih, yang penting coba aja. Nah, tapi ngomong-ngomong soal tadi ya, Mas Yoga ya, bahwa tadi, cerita teman Mas Yoga gitu ya, tadi kan malah ketika dia punya 30 miliar malah, bisa jadi gagal, tapi pas dia pas-pasan nggak sampai segitu, malah sukses gitu ya, atau, perusahaannya ada di titik nadir. Nah, terkait masalah itu, saya juga jadi ingat nih, Mbak Disa mungkin ya, dari sisi keuangan gitu ya. Ketika perusahaan itu punya cash, kan katanya cash flow is the king tuh Mbak, katanya gitu ya, cash flow is the king gitu, kata kata pengusaha-pengusaha gitu ya Mbak ya. Jadi, bukan cash flow, cash ya, cash is the king gitu. Jadi pokoknya kalau perusahaan itu, istilahnya cash atau aset lancar lah ya, itu tuh adalah rajanya gitu. Nah, tapi is the cash itu, apa namanya, ketika kita bilang cash is the king itu, how much is too much gitu Mbak? Atau memang ya sebanyak apapun itu bagus gitu? Atau seperti apa sih Mbak Disa? Atau lebih lebih apa namanya, lebih bagus kurang, atau lebih bagus sedikit, atau lebih bagus banyak, atau how much is too much? Menurut Mbak Disa gimana tuh? Iya, ya sebetulnya nggak ada batasan pasti ya, maksudnya nggak ada batasan yang harus sekian gitu kan, harus sekian kita punya gitu. Nah, memang sih bagi pengusaha itu, terutama mungkin yang UMKM ya, dan saya sendiri kan sebagai pelaku UMKM, memang merasa bahwa cash, uang segar, dana segar itu is blood, adalah darah segar yang mengalir di nadi bisnis gitu ya. Jadi memang ini dari sisi saya sebagai pelaku memang sangat butuh sih, karena misalnya kita kan dalam artian kita tidak mengakses financing ya, tidak mengakses utang gitu. Karena kan kalau UMKM kan juga nggak semudah itu kan kita 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 mengajukan pendanaan dan lain sebagainya. Ada juga beberapa pelaku UMKM memang menghindari untuk mengakses financing atau investasi ataupun pinjam ke bank dan lain sebagainya gitu. Jadi mereka memang cenderung menjaga kestabilan kas itu yang pertama, dan juga memisahkan kas pribadi dengan kas bisnis itu penting banget gitu kan. Jangan sampai kelihatannya gede ternyata banyak kepakai untuk kebutuhan pribadi, tahu-tahu habis gitu kan, bahaya juga. Nah, harusnya seberapa sih? Nah, di sini kan kita kalau secara teori kita juga mengenalkan ya, ada rasio-rasio keuangan kayak gitu kan. Ada rasio hutang juga. Nah, itu bisa juga dijadikan patokan nih gitu kan. Misalnya kalau mereka memang punya hutang, berapa sih rasio aman kita gitu kan, atas aset lancar dan juga cash untuk mengcover ketika jatuh tempo utang kayak gitu. Nah, mungkin juga bukan utang secara kita pinjem gitu ya, kita pinjem ke lembaga keuangan. Nah, biasanya kalau pelaku-pelaku usaha itu kan utangnya itu lebih ke utang vendor gitu ya. Kita katakanlah pesen beberapa item, baru ada beberapa bulan ke depan. Nah, itu kan kita harus punya dana tuh untuk mengcover, untuk membayar itu gitu kan, untuk membayar itu. Atau misalnya kadang kalau di kuliner kan juga mereka nggak langsung bayar cash tuh, di stok dulu sama vendornya, nanti di bulan apa vendornya nagih. Nah, kita yang sehat adalah ketika memang kita punya dana yang tersedia untuk itu, dan minimal untuk mengcover kebutuhan-kebutuhan operasional harian, dan juga termasuk kayak gaji karyawan kayak gitu-gitu sih. Ini secara simpelnya ya, maksudnya nggak harus banyak, maksudnya nggak harus sedikit juga. Kan ada juga yang bilang, wah kalau banyak ini artinya misalnya kita nggak efisien gitu, nggak juga gitu. Jadi akhirnya ya itu kembali lagi gitu, kenapa akhirnya pencatatan keuangan itu penting. Ketika kita punya data itu, kita bisa menganalisa rasio-rasio keuangan, memperkirakan gimana sih kesehatan
keuangan kita gitu, dari segi aspek keuangannya, dari segi aspek level hutangnya juga, hutang-hutang ke vendor, hutang-hutang ke lembaga financing misalnya. Nah, seperti itu sih kurang lebih. Oke, nah kalau menurut Mas Yoga gimana nih? Mas Yoga kan Ya, selain itu betul ya. juga punya usaha ya, Masnya di UK ya, Iya, betul. Betul. di UK juga punya usaha di UK gitu. Nah, Betul. istilahnya kayak ketika punya cash itu apakah di-keep atau untuk operasional? Maksudnya cash berlebih gitu ya, apakah di-keep Ya, atau apakah ekspansi produk atau malah diinvestasikan betul. ke yang lain Mas gitu? Atau seperti apa tuh Mas? Siap. Kalau pengalaman saya, kan kalau kita baca sejarah itu ya, intinya nggak ada korelasi antara cash flow dengan keuntungan gitu ya. Dalam artian ada yang perusahaan yang dia tuh duitnya banyak, cash flow-nya kenceng banget. Contoh kayak Uber lah. Uber tahun 2020-an itu kan, atau sebelum 2020 kan, ibaratnya cash flow-nya kenceng banget. Atau mungkin kayak Gojek lah, itu kan cash flow-nya ibaratnya banjir lah. Cuma kan keuntungannya masih minus kan. Tapi di lain sisi ada juga yang dia tuh cash flow-nya minus, tapi sebenarnya profit. Contoh kayak Amazon atau Netflix lah. Netflix dulu kan dia ketika awal-awal kan dia invest di atas tahun 2010-an lah. Dia kan invest bikin konten, bikin house of cards, semacam dia tuh ngeluarin duit miliaran, tapi secara laporan keuangan dia tetap bisa klaim karena dia kan dia amortisasi kan asetnya. Nah, balik lagi ke tadi, mungkin yang saya bilang adalah mungkin kita harus merubah mindset bahwa tadi ketika kita punya cash flow besar tinggi gitu ya, belum tentu kita tuh profit. Dan sebaliknya kalau ternyata cash flow kita lagi seret, itu sebenarnya belum tentu itu sesuatu yang jelek gitu, karena bisa aja uangnya kita pakai untuk investasi kayak tadi Netflix atau Amazon juga awal-awal juga cash flow-nya dia seperti negatif karena dia gunakan untuk investasi terus. Jadi itu satu, intinya kita harus ubah mindset bahwa uang banyak belum tentu baik dan uang sedikit belum tentu jelek gitu ya. Nah, terus yang kedua mengenai penggunaan dananya itu balik lagi ke tujuan pemilik perusahaan sih, atau tujuan manajemen perusahaan. Kalau saya, karena saya usaha kecil, saya mau nggak mau saya akan fokuskan ke operasional, dalam artian make sure gimana kita punya buffer untuk operasi beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun ke depan. Dan kemudian yang kedua investasi, bahwa ya udah kita udah secure nih buffer untuk bisa flight, berarti kalau mau flight bisa terbang berapa bulan, sekaligus kita juga investasi gitu. Tapi ada juga yang misalnya usahanya tuh dia tuh udah mature gitu ya, misalnya dia udah puluhan tahun, ya udah dia akan gunakan cash flow-nya untuk diambil dividen untuk memilih usaha, terus kemudian dia buat beli yang lain buat pribadi. Maksudnya nggak ada yang salah kan, itu kan bebas kan itu. Jadi berarti nggak ada yang salah dengan ya kebijakan masing-masing perusahaan sih. Yang penting tahu tadi prinsipnya bahwa banyak uang belum tentu baik, sedikit uang belum tentu jelek, dan balik lagi ke tujuan perusahaan. Anyway, ini Mbak, saya ada meeting on the spot, mungkin habis ini saya cabut dulu ya. Terima kasih, mohon maaf. Oke, siap Mas Yoga. Thank you Mas Yoga. Ininya ya, partisipasinya dan informasinya. Nah, mungkin Mbak Disa, salah satu hal tadi ya, kebetulan ini ada yang bertanya juga nih Mbak Disa di link ya. Sebenarnya untuk amannya dari Mbak Hafida nih, untuk amannya dana awal yang disiapkan untuk bisa meng-cover bisnis itu harus berapa dan selama berapa lama ya Kak gitu. Jadi apakah untuk meng-cover selama 5 tahun atau bagaimana sih kalau kita baru memulai bisnis gitu. Jadi dana awal yang disiapkan itu harus sebanyak apa sih Mbak gitu kalau kita baru awal-awal gitu ya memulai bisnis. Itu kalau menurut Mbak Disa gimana tuh permodalan awal kalau kita memulai bisnis itu harus sebanyak apa ya Mbak ya? Ya sebetulnya sih kalau ingin memotivasi ya Tiat ya. Ingin memotivasi anak-anak muda memulai bisnis itu ya jangan berpikir sejauh itu gitu. Tapi memang perlu sih modal berapa sih yang disiapkan. Tapi kalau misalnya itu bisa dimulai dulu gitu kan, kayak misalnya jualan apalah di kayak di Sunday morning gitu kan, atau di pasar-pasar apa yang pinggir-pinggir jalan kalau Car Free Day itu nggak apa-apa, mulai aja dulu gitu, jangan terlalu berpikir apa ya untuk 5 tahun ke depan atau apa gitu kan, itu nanti kita nggak mulai-mulai gitu kan. Nah cuman memang dari usaha kecil ini ya kita juga harus disiplin gitu loh, bahwa kita ngasih modal, katakanlah modal buat jualan seminggu, ketika balik modal ya di-keep, jangan dibuat yang lainnya kayak gitu kan, di-keep, kita beliin lagi inventorinya, kita beliin lagi barang dagangan, kita putar terus gitu, intinya disiplin dan sabar gitu ya. Tapi kalau memang ini dalam rangka yang memang usaha yang mau kita lakuin itu gede gitu ya, langsung besar gitu ya, misalnya terdiri dari berbagai investor kita libatkan, ya memang harus kita hitung tuh gitu kan, kita hitung nih
budgeting ke depannya itu akan butuh apa saja, untuk pembelian inventory, kemudian untuk ya itu tadi ya, cost acquisition untuk klien, untuk user. Nah, itu perlu sih kita perhitungkan gitu ya. Untuk takaran amannya apakah harus 5 tahun ke depan ini? Kalau saya pribadi sih merasa, nggak perlu sejauh itu gitu ya, setahun kita bisa jalan dulu dengan baik itu, saya rasa aman sih gitu sih sebetulnya. Nah, itu kesepakatan aja, kesepakatan, misalnya dengan tim ya untuk membangun bisnis ya kesepakatan antar tim gitu kan. Dengan catatan misalnya kita hanya bisa meng-cover 1 tahun nih, berarti kita harus, ngebut nih revenue-nya gitu kan, harus ngebut nih generate revenue-nya gitu agar, eee, bisa meng-cover operasional yang berjalan gitu. Tapi kalau kayak misalnya tadi yang Mas juga contohin kan, kita memang mau below harga pasar nih gitu kan, karena kita mau menguasai pasar ya memang itu kalau saya rasa kalau seperti itu memang butuh modal yang cukup besar sampai di titik bahwa kita kapan nih mau mulai naikin harga agar bisa, generate revenue yang besar sehingga bisa meng-cover operational cost gitu kan, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal biaya nih Mbak Disa, ini kebetulan ada di forum, channel live kita di sebelah juga ya yang, menanyakan gitu ya, seperti apa sih kita harus membagi-bagi biaya, perusahaan kita, operasional kita gitu ya? Maksudnya, seberapa banyak sih biaya operasional itu, seberapa banyak biaya untuk, inventory gitu misalkan ya, atau untuk kita beli bahan baku, seberapa banyak biaya untuk marketing dan sales, atau seberapa banyak biaya untuk, logistik dan yang lain-lain gitu Mbak Disa. Karena, ini salah satu, kebingungan juga ya bagi para pengusaha gitu ya di sini. Misalkan, "Oh ini produknya nggak laku," atau misalkan, "Oh ini kok profitnya kecil banget gitu ya, untungnya kecil banget." Oh itu karena kebanyakan biaya marketingnya mungkin, atau kebanyakan biaya bahan bakunya, vendornya sih harus diganti yang murah aja gitu. Atau seperti apa tuh Mbak sebenarnya, di lapangan sana tuh seperti apa sih Mbak? Apakah ada best practice-nya atau, kira-kira industri apa yang lebih banyak biaya yang mana gitu? Atau, bagaimana tuh Mbak ketika kita dihadapkan di hal-hal Mhm seperti itu mhm. gitu ya sebagai pemilik usaha? Iya ya, kalau di accounting sendiri kan sebetulnya biaya-biaya itu, kita breakdown kan sebagai, HPP atau COGS, kemudian ada biaya marketing, nah kemudian ada biaya operasional lainnya gitu kan, overhead lainnya, yang itu, mungkin tidak berhubungan langsung dengan, eee, generate revenue-nya gitu kan. Nah, kalau terkait dengan COGS tuh harus berapa banyak sih kita beli inventory-nya atau harus seberapa banyak sih kita stok. Nah, itu kan kita kembali ke manajemen stok tuh. Kita perlu analisa dulu nih, turnover-nya. Kalau misalnya kita punya banyak produk, kita harus analisa juga gitu kan. Turnover produk mana nih yang tinggi gitu kan. Nah, ketika ada, satu item yang emang laku, harganya bagus, ya mungkin itu bisa dipertahankan. Ketika misalnya ada satu item yang mungkin, nggak terlalu laku tapi profitnya tuh kita cukup gede gitu loh, sehingga saat jualan 3 item aja udah bisa meng-cover berapa persen dari cost perusahaan. Nah, itu mungkin masih bisa dipertahankan. Nah, kalau misalnya ini kok turnover-nya udah nggak, apa ya, nggak bagus nih, udah lamban nih, banyak yang numpuk. Nah, itu perlu dikaji ulang gitu kan, kalau untuk manajemen stok seperti itu. Dan akhirnya saya kembali lagi menjelaskan bahwa, oh ternyata kayak gitu tuh penting gitu kan, kayak gitu tuh penting gitu kita, mengetahui turnover. Nah, biar kita melek terhadap turnover stok kita tuh apa ya, kembali lagi memang harus kita catat sih. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua biaya marketing. Nah, ini memang, apalagi saat ini ya, melihat begitu banyak pemain di pasaran, memang kita tuh perlu banget membudgetkan biaya marketing ini gitu kan. Kalau saya sebagai pelaku bisnis sih ini penting, penting tapi tetap harus dianalisa gitu ya. Jangan sampai kita ngeluarin budget marketing gede tapi kita salah gitu kan, salah konsepnya, salah milih pangsa pasar gitu kan. Kita, misalnya kita budgetin endorse banyak, tapi ternyata kita milih influencer-nya salah gitu. Kita jualan, apa ya istilahnya, baju bayi tapi influencer-nya orang-orang yang nggak punya bayi gitu ya, follower-nya anak-anak muda gitu kan, itu kan salah gitu kan. Nah, terus kalau biaya-biaya yang akhirnya tidak terkait dengan generate revenue secara langsung, itu tetap kita harus pilah-pilah gitu loh. Harus pilah-pilah. Kadang ada yang berpengaruh langsung, tapi hanya sekian persen, misalnya kayak biaya karyawan, produktivitas karyawan. Kadang ada yang tidak berpengaruh secara langsung. Nah, tapi ternyata perlu nih gitu kan, ternyata perlu nih kayak misalnya
apa ya contohnya tuh kalau di perusahaan tuh ya general expense lah kayak pembelian barang apa, pembelian office supplies gitu. Nah, pembelian ATK kayak gitu kan memang butuh, tapi kayak gitu tuh kan harus dikontrol ya. Jangan sampai kok biaya-biaya lain-lain kita ini justru terlalu gede dan justru malah membebani operasional perusahaan. Nah, itu kan harus dikaji ulang gitu kan. Analisa terhadap semua biaya ini tuh kalau saya rasa perlu dilakukan sih minimal berapa bulan sekali gitu ya, agar kita lihat nih efektivitas dari setiap aktivitas bisnis. Jadi kan kalau biaya itu kan sebetulnya bisa kita relasikan dari setiap aktivitas yang terjadi di sebuah bisnis ya. Kayak misalnya perusahaan B ini terlalu sering town hall misalnya kayak gitu kan. Efektif nggak sih malah ngabisin budget aja kayak gitu. Nah ternyata efektif karena ternyata apa? Ternyata dia perusahaannya memang perusahaan yang service apa ya namanya istilahnya memberikan servis nih pelayanan jasa, pelayanan operation kayak gitu kan. Nah terus ternyata memang butuh nih brainstorming antar karyawannya gitu. Ternyata justru meningkatkan produktivitas gitu kan. Nah tapi misalnya hal itu diterapkan di perusahaan yang manufacturing lah kan nggak nyambung. Nah kayak gitulah. Akhirnya harus perlu dikaji ulang. Kayak gitu sih kalau menurut saya terkait dengan biaya-biaya itu. Jadi intinya biaya itu terkait dengan aktivitas kan. Jadi aktivitas itu harus apakah efektif atau enggak kita analisa itu biayanya gitu. Analisa biaya terhadap revenue-nya gitu kan. Berapa persen sih dia mensupport kenaikan revenue gitu kan. Atau ternyata nggak berhubungan sama sekali. Ternyata dia hanya costly gitu dan sia-sia. Berarti skip aja atau dikurangi aktivitas tersebut. Kayak gitu. Oke, siap Mbak. Nah, berkaitan sama biaya tadi ya Mbak ya, saya jadi ingat nih, kemarin ada beberapa pengusaha gitu ya, pengusaha UMKM gitu ya, yang atau pengusaha muda yang nanya ke saya gitu. Sebenarnya Mbak, kebetulan ini mereka mau apply loan tuh Mbak, atau mau apply pinjaman di bank gitu ya. Nah, mereka itu bertanyanya lebih ke ini Mbak, sebenarnya kalau kita apa namanya, ambil pinjaman di bank gitu ya, sebenarnya laporan keuangan saya ini yang dilihat tuh apanya sih Mbak? Kayak laporan keuangan saya ini tuh kok kok si apa namanya, kalau di bank itu namanya kredit analis ya, biasanya teman-teman ya. Kredit analisnya itu tuh kok bisa bilang ini saya tuh cocok diinvestasikan, saya nggak cocok diinvestasikan. Mereka tuh lihat angka apanya. Saya itu harus istilahnya ya, saya itu harus mengubah perusahaan saya dengan angka-angka itu gitu ya. Apa misalnya budgetnya apa yang harus dikurangin atau revenue-nya apa yang harus ditambah. Itu tuh berdasarkan apa gitu. Sebenarnya mereka tuh melihat apa sih, apa yang membuat apa namanya, kondisi seperti apa yang membuat perusahaan itu sehat, perusahaan saya itu sehat gitu ya di mata kredit analis ini atau mungkin di mata investor juga ya Mbak Disa ya kalau misalnya apa namanya pengusaha muda ini ternyata ingin mendapatkan dana dari investor gitu. Nah, itu tuh sebenarnya gimana tuh Mbak ketika kita mendapatkan diskusi-diskusi seperti itu gitu ya? Sebetulnya sih kalau yang saya pahamin ya nanti monggo kalau ada teman-teman di sini yang lebih paham tolong dikoreksi juga karena saya nggak banyak pengalaman ini berkaitan dengan bank nih saya nggak banyak pengalaman. Tapi sepanjang yang saya pahami atau yang pernah saya baca mungkin ya bahwa pasti akan berbeda sih ketika bank melihat keuangan suatu perusahaan dengan investor melihat keuangan sebuah perusahaan gitu ya. Kalau bank kan mungkin yang umum-umum lah kayak dia tuh produktivitasnya gimana, revenue-nya stabil atau enggak gitu kan. Terus apa ya itu kayak tadi kan rasio-rasio keuangannya gimana, debt rasionya aman enggak, kas lancarnya dia nanti ke depannya untuk mengcover hutang ini mampu atau enggak kayak gitu. Biasanya kurang lebih seperti itu ya. Kalau yang istilahnya apa ya, umumnya seperti itu gitu ya. Cuman kalau sekarang kan kayaknya banyak juga ya pinjaman-pinjaman di luar bank ini kayaknya beberapa juga agak memutuskannya mungkin karena mereka saling saingan ya, takutnya juga memutuskannya tuh ya bisalah kasih aja gitu kan. Nah mungkin tapi kalau bank kan karena mereka di bawah otoritas yang jasa keuangan juga kan pasti mereka juga punya apa namanya poin-poin yang harus diperhatikan gitu kan. Terus kalau investor ini akan beda-beda juga sih di masing-masing investor gitu kan. Pasti mereka ada yang tujuannya ini apa gitu kan, keuntungan jangka panjang atau margin yang cepat dia dapat, nah itu pasti akan beda-beda tuh. Tapi yang pasti kan mereka butuh kelihatan bahwa revenue-nya mereka tuh stabil dan mungkin cenderung naik, itu pasti menarik kan buat
investor gitu kan. Terus nanti kan untuk itu investor yang apa ya? Yang tradisional gitu ya, yang kayak mereka emang bener-bener menanam duitnya langsung ke bisnis gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak investor yang akhirnya mereka lebih kayak menilai value bisnis, value perusahaannya di saham, nah itu pasti beda-beda juga sih perhitungan mereka gitu kan. Karena saya nggak banyak tahu tentang itu, nggak main-main saham. Siap-siap Mbak Disa. Tapi kita jadi punya gambaran lah ya gitu. Sebenarnya, oh ada perbedaan nih antara kalau misalnya Mm-mm. kredit analis lihat kita sama investor lihat kita gitu ya Mbak ya. Kalau kredit analis mungkin Ya. dari penjelasan Mbak Disa tadi mungkin nggak jangka panjang ya Mbak, tapi selama loan-nya itu aja gitu. Jadi misalkan kalau misalkan Mm-mm. pinjamannya itu dalam jangka waktu 5 tahun, berarti dia tuh hanya melihat selama 5 tahun ke depan. Seberapa bagus sih gitu ya perusahaannya ini dan apakah dia mampu untuk membayar pinjamannya itu tadi gitu ya Mbak ya, selama 5 tahun ke depan. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal investor, mungkin investor akan melihat 10 tahun, 20 tahun ke depan gitu ya Mbak ya, karena kan kalau investor pengen menanamkan uang. Beda-beda sih, maksudnya Hmm. ada yang makanya ada investor yang orientasinya dia emang butuh dana cepet ya, maksudnya Oh, kayak kayak tadi valuasi tadi ya Mbak ya, kalau dia butuh valuasi. ya itu juga. Terus saya juga kan lagi megang klien kuliner juga Hmm. ya, mereka pasti yang kayak tiga bulan tuh mereka pasti minta balik modal Oh, gitu semacam kan, minta tiap 3 bulan dividen gitu mereka ya Mbak ya? minta bagi hasil. Ya. Nah ya kayak gitu juga ada, kayak ya kalau misalnya investornya di sisi investornya dia udah stabil keuangan ya pasti dia tidak akan menuntut jangka pendek, biasanya jangka panjang kayak gitu. Jangka panjang, tapi kan biasanya semakin panjang dia juga minta returnnya semakin tinggi juga, biasanya kayak gitu kan. Nah, Mbak Disa, ini mungkin beberapa pertanyaan terakhir ya, yang kemarin sempat banyak didiskusikan juga oleh teman-teman di belakang gitu ya, teman-teman pengusaha muda di belakang. Kebetulan ini kan kita mau menyambut Ramadan nih Mbak gitu, dan Ramadan ini adalah salah satu momen yang membahagiakan gitu ya, mungkin bagi umat Muslim dan juga membahagiakan bagi para pengusaha di Indonesia begitu. Karena dengar-dengar dari beberapa teman-teman yang bekerja di retail industry itu penjualan di Ramadan ini bisa mengcover atau sama seperti penjualan 11 bulan yang lain gitu sebenarnya gitu ya. Misalkan kalau perusahaannya itu tentang beverage, drinks gitu ya dan yang lain gitu. Jadi kalau perusahaannya minuman, makanan, snack itu kata mereka penjualan 1 bulan itu sama seperti penjualan 11 bulan yang lain gitu Mbak. Nah, kalau kita melihat dari segi keuangan nih Mbak gitu ya. Bagaimana persiapan-persiapan yang harus kita lakukan untuk menyambut Ramadan ini nih gitu. Istilahnya modalnya harus berapa, kita harus bagaimana membagi-bagi tadi ya biayanya gitu. Atau seperti apa Mbak kalau menurut Mbak Disa gitu ya ketika kita menyambut Ramadan ini kan opportunity gitu ya Mbak ya, bahkan banyak yang pedagang-pedagang kecil yang ini, tapi ada juga yang enggak ini. Sambung. Oke, iya masuk Mbak Disa, tadi mungkin sempat ini ya glitch ya. Oke, nah menurut gimana tuh Mbak? Iya, sebetulnya alhamdulillah ya, mungkin keberkahan dari bulan Ramadan juga ya. Itu saya juga sempat merasakan sih, tapi memang kita harus hati-hati dan jangan terlena ya. Maksudnya mungkin saya bisa kasih insight untuk retail fashion ya. Kalau untuk retail fashion tuh yang harus dipersiapkan sebetulnya dari Ramadan tahun sebelumnya gitu. Dia harus bisa lihat tren nih di Ramadan tahun ini tuh apa sih yang banyak diincer gitu kan, yang diincer oleh pasarnya dia, oleh customer-nya mereka gitu kan. Kadang kan juga banyak mereka pasti dapat customer-customer baru yang sebelumnya mungkin belum pernah datang ke toko mereka atau belanja di toko online mereka, biasanya kayak gitu kan. Nah, itu bisa tuh dilihat trennya dari situ. Nah, dari situ tuh dia sudah harus menyiapkan mungkin ya istilahnya kayak simpelnya tuh kayak mencicil budget untuk menyetok gitu ya. Apalagi kalau fashion kan once dia akan mulai rame tuh di 3 bulan sebelum Ramadan biasanya kan. Nah, itu dia kan harus punya budget gede tuh buat stok baju-baju pilihan beraneka ragam fashion yang akan terbeli gitu kan. Jadi dia harus punya analisa tren fashion juga, terus juga harus punya budget yang cukup buat nyetok. Itu saya ngerasain sih itu harus benar-benar dipersiapkan banget gitu ya kalau untuk retail fashion tuh. Nah, dan juga marketing itu penting banget ya, karena apalagi sekarang kan banyak ya yang jualan tuh nggak cuma 1, 2, nah itu kita harus
banyak tuh kita rame nih di mana, misalnya kalau toko online kita rame di marketplace apa, oranye, hijau, atau hitam gitu kan. Nah itu kita harus pinter-pinter juga tuh. Nah kita mau pakai mau top up advertisingnya di mana nih yang rame gitu kan. Terus karyawan juga butuh nambah nggak nih kira-kira kalau yang toko offline kayak gitu kan harus benar-benar dipersiapkan gitu kan. Jadi dipersiapkan stoknya, servisnya, marketingnya. Nah itu pasti butuh budget gede gitu kan. Maksudnya budget yang lebih besar juga gitu loh. Karena harapannya ketika 3 bulan sebelum sampai dengan Ramadan itu juga menutup gitu ya, menutup pos setahun istilahnya kayak gitu ya. Kurang lebih harapannya kan kayak gitu. Walaupun mungkin nggak semua juga sih pelaku usaha itu akan dapat bisa nutup semuanya itu. Minimal stok yang kemarin-kemarin habis gitu kan biasanya kayak gitu. Minimal stok bulan-bulan lalu tuh bisa habis gitu di bulan Ramadan gitu. Karena emang kadang the power of kepepet juga, orang-orang yang sibuk itu kan nggak sempet nyari baju misalnya buat anaknya tuh, mereka apa aja deh yang masih ada kita beli, biasanya kan kayak gitu kan. Nah kalau untuk food and beverage sendiri tuh ya sama sih sebetulnya, kita lihat sih yang lagi tren tuh apa, atau mungkin kalau food and beverage lebih ke competitive advantage dia apa ya gitu ya. Dia bisa memproduksi apa sih versi dia yang enak gitu karena, dan yang rame dibeli ketika Ramadan. Nah itu juga harus disiapin kan, apalagi kalau bahan-bahan baku mendekati Ramadan kan pasti udah naik tuh. Dan memang honestly memang akhirnya para pelaku usaha di bidang food and beverage ataupun kue-kue kering, kue-kue apa yang mereka siapin gitu kan, home industry juga itu mereka memang mau nggak mau ya nyetok gitu loh, nyetok dari beberapa bulan sebelum Ramadan bahan-bahan yang memang bisa tahan lama kayak gula, kayak mentega, kayak apa yang emang cenderung naik harganya gitu kan. Kayak gitu sih, memang harus benar-benar di budgeting banget gitu. Berarti kalau tadi ya Mbak Disa ya bisa aku simpulkan, ketika kita menghadapi momen-momen besar gitu ya, seperti Ramadan gitu ya, berarti itu kan istilahnya tadi ya Mbak, sales-nya itu 12 kali lipat lebih besar daripada bulan-bulan sebelumnya gitu, istilahnya kan seperti itu ya Mbak ya. Harapannya. Harapannya. Opportunity-nya begitu, opportunity-nya gitu ya. Sehingga kita juga harus mempersiapkan modalnya gitu ya, misalkan strategi-strateginya untuk mencegah menurunkan COGS atau tadi ya HPP gitu ya teman-teman, atau istilahnya bahan baku gitu ya, ongkos bahan bakunya itu dengan cara kita beli bahan-bahan lainnya itu mungkin sebelumnya gitu ya, kita sudah mulai nyetok dulu. Lalu bahan-bahan yang mau habis itu nanti mendekati bulan Ramadan gitu ya, mungkin telur dan yang lain gitu ya, yang nggak tahan lama gitu ya di sisi itu gitu. Sehingga kita bisa mengakali fluktuasi harga ini gitu ya Mbak ya. Nah ketika kita mengakali fluktuasi harga ini, bisa juga kita menjualnya dengan lebih murah ya Mbak ya, daripada kompetitor ini ya gitu ya, sehingga lebih laris mungkin ya gitu ya dengan ininya. Oke. Nah jadi teman-teman semuanya beberapa gitu ya yang kita bahas di malam kali ini lebih ke menyimpulkan tentang ternyata bahwa ketika kita melakukan pencatatan keuangan atau keuangan secara umum dan analisa keuangan itu tidak hanya untuk tujuan atau objektif mencatat saja gitu ya Mbak Disa ya, tapi bahwa catatan itu tuh, angka-angka itu tuh punya makna lebih gitu. Di mana kita bisa lihat angka-angka itu menjadi apa namanya consideration kita gitu ya, dengan menganalisa tadi ya dari biaya tiap departemen atau divisi seperti apa dan yang lain, sehingga nanti kita bisa melakukan keputusan bisnis gitu ya, decision making yang lebih baik ke depannya gitu ya, dan kita tidak kalah dengan kompetitor di luar, tentu aja kita bisa semakin growing gitu ya di tahun 2025 ini. Nah, mungkin dari saya sendiri cukup sekian. Terima kasih banyak Mbak Disa, dan tadi terima kasih banyak Mas Yuda juga yang sudah join ke kita. Kalau misalnya teman-teman pengen nanya lebih lanjut, nanya aja gitu ya. Kita pokoknya open banget. Teman-teman langsung bisa DM gitu ya, DM ke saya. Atau mungkin DM ke Mbak Disa ya, bisa juga ke LinkedIn kita gitu ya. Atau langsung tanya aja ke apa namanya IG kita gitu ya, hello@sanggabis.com atau kontak@sanggabis.com, nanti akan langsung dibalas oleh teman-temannya. Atau bisa juga visit website kita Sanggabis gitu ya, sanggabis.com. Di situ juga ada apa namanya WhatsApp hotline kita gitu ya. Langsung masuk situ aja, nanya-nanya aja.
Jadi nanya-nanya free of charge. Maksudnya nggak harus ini ya, apa namanya, harus beli atau segala macam gitu ya, karena kita spiritnya adalah kita pengen growing bareng dengan teman-teman sesama pengusaha dan UMKM di Indonesia. Oke, saya Dwi Andi Rohmatika dan bersama dengan Mbak Di saya, kita pamit dulu. Thank you teman-teman. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Bye. Thank you.